Hari itu panas menggantung di langit Jakarta. Udara gerah menyelimuti kota seperti selimut tipis yang kotor dan lengket. Seorang pria bernama Raka Nugroho, mengenakan jaket ojek online lusuh yang warnanya sudah pudar, melangkah masuk ke dalam showroom mobil besar di kawasan Bintaro. Di pundaknya tergantung helm yang masih basah oleh keringat, dan di tangannya ada bekas noda minyak ayam goreng dari warung kecil dekat rumah kontrakannya dulu. Langkahnya tenang, tapi matanya menyimpan banyak hal. Bukan amarah, bukan pula dendam, tapi kenangan dan diam-diam, sebuah bentuk kemenangan yang tak butuh teriak. Begitu Raka membuka pintu kaca, udara dingin langsung menyambut. Ruangan itu sunyi dan megah. Lantai mengilap seperti cermin. Mobil-mobil mahal berdiri angkuh, dari Avanza terbaru sampai Alphard yang warnanya mengkilat kayak permen mahal. Beberapa sales berdiri, tersenyum seadanya. Beberapa lainnya hanya menoleh sebentar dan kembali menunduk ke layar ponsel mereka. Hingga salah satu dari mereka mendongak. Seorang wanita, Winda. Dia berdiri di balik meja resepsionis, mengenakan setelan kerja hitam dengan ID card tergantung di leher. Wajahnya cantik, riasannya tipis tapi rapi. Sekilas dia tampak elegan. Tapi begitu melihat Raka, matanya membelalak sebentar, lalu menyipit tajam. "Raka," katanya. Nada suaranya naik setengah oktav. Tidak percaya, sekaligus geli. "Kamu nganter pesanan, ya? Atau jadi ojol freelance sekarang?" Beberapa sales lain yang mendengar, langsung melirik. Ada yang tertawa kecil sambil menutup mulut. Seorang pria berseragam rapi menyikut temannya, menahan tawa sambil melirik jaket hijau tua yang dikenakan Raka. Jaket itu sudah bolong di lengan kanan. Ada noda bekas oli di kerahnya. Tapi Raka tidak bereaksi. Ia hanya berdiri tenang, lurus memandang Winda, wanita yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh sisa tenaga yang ia punya. Wanita yang kini jadi orang asing yang bicara seperti kenal, tapi tak lagi tahu isi hatinya. "Aku mau beli mobil, Win," katanya pelan. Winda terkekeh, sinis. "Beli mobil? Di sini? Fortuner? Pajero? Atau kamu nyasar? Ada but motor bekas di luar, loh." Ucapan itu menusuk, tapi tidak menggoyahkan Raka. Ia tetap tenang. Sesekali matanya menyapu showroom, dan berhenti di satu titik. Fortuner GR Sport, putih mutiara. Mobil itu berdiri gagah di pojok showroom, seperti sedang menunggu seseorang yang sabar dan penuh tekad. Langkah Raka bergeser. Pelan tapi pasti, ia mendekat ke mobil impiannya itu. Di samping mobil berdiri seorang sales pria berusia sekitar 40-an, Pak Hasan, orang ramah yang dikenal tidak pandang bulu pada calon pembeli. Ia menyapa Raka dengan senyum tulus. "Selamat siang, Pak. Bisa saya bantu?" Raka mengangguk pelan. "Yang ini, Pak. Saya ambil cash." Suara Raka datar, tapi cukup keras untuk membuat seisi ruangan diam. Winda mendadak membeku. Senyumnya hilang. Pandangannya terpaku pada Raka yang membuka dompet kecil dari saku dalam jaket lusuhnya, lalu memperlihatkan selembar slip transfer bank. Jumlahnya, 780 juta rupiah. Seorang sales perempuan menjatuhkan brosur dari tangannya. Pak Hasan langsung berdiri tegak, nyaris gugup. "Iya, Pak. Baik, silakan ke ruang administrasi. Saya bantu prosesnya sekarang juga." Raka mengangguk, lalu menatap Winda sebentar. Bukan dengan marah, bukan dengan bangga, tapi dengan damai. Ada luka lama yang mengendap di mata pria itu. Tapi kini luka itu tidak lagi pedih. Sudah berubah menjadi bekas yang tidak menyakitkan, hanya mengingatkan. Winda masih berdiri kaku, matanya kosong, bibirnya gemetar. Baru kali ini dia sadar, dia bukan hanya melepas seorang pria, tapi juga melepas sebuah masa depan yang sabar menunggu mekar. Hari itu panas menggantung di langit Jakarta. Udara gerah menyelimuti kota seperti selimut tipis yang kotor dan lengket. Seorang pria bernama Raka Nugroho, mengenakan jaket ojek online lusuh yang warnanya sudah pudar, melangkah masuk ke dalam showroom mobil besar di kawasan Bintaro. Dulu, hidup Raka dan Winda cuma seukuran ruang kontrakan 3x4 di pinggir Jakarta Selatan. Dindingnya lembab, atapnya bocor tiap musim hujan, kasurnya tipis, kipas anginnya berisik, dan dapurnya cuma satu kompor gas kecil yang bunyinya kadang kayak batu kering. Tapi buat Raka,
Itu semua cukup. Karena waktu itu, ia pikir cinta bisa menghangatkan apapun yang sempit. Setiap pagi, Winda bangun lebih dulu. Masak nasi, goreng telur, atau kadang cuma mie instan dibagi dua. Raka menyeduh kopi sachet di gelas plastik. Duduk di lantai dengan laptop tua yang layarnya retak sedikit. Di situ dia mulai membangun mimpi, jualan sambal online, lalu berkembang jadi ayam geprek frozen yang bisa dikirim seluruh Indonesia. Dulu dia cuma mengatain diri sendiri, geprek online? Siapa yang mau? Tapi dia terus coba, terus gagal, terus bangkit. Sementara itu, Winda makin sering pulang dengan wajah capek. Kerja di toko pakaian di Blok M, gaji pas-pasan. Kadang ngeluh, kadang diam. Tapi pelan-pelan, nada bicaranya mulai berubah. Lebih sinis, lebih datar. Rak, sampai kapan sih kamu mau begini? Nganggur di rumah, ngedit-ngedit video jualan sambal. Nggak ada yang beli juga. Aku nyoba. Win, ini baru mulai. Nanti kalau viral. Nanti. Aku tuh capek. Rak, capek hidup kayak orang gagal. Kalimat itu bukan pertama kali dia dengar. Tapi hari itu, rasanya beda. Kayak ada sesuatu yang copot dari dalam dada Raka. Waktu berjalan. Orderan Raka makin dikit, utang makin numpuk. Pernah suatu malam, listrik kontrakan mereka mati karena lupa bayar token. Raka duduk sendirian di teras, ditemani lilin kecil dan suara jangkrik dari gang sempit. Winda? Dia memilih tidur di rumah kakaknya malam itu. Lalu, datang malam yang paling sunyi. Winda duduk di pojok kasur, tas kecil sudah ditutup, bajunya sudah dilipat, wajahnya dingin. Rak, aku udah nggak bisa. Aku mau cerai. Waktu itu Raka hanya bisa terdiam. Nggak bisa marah. Nggak bisa memohon. Mungkin karena jauh di dalam hatinya, dia tahu, cinta mereka sudah habis. Bukan karena tidak saling sayang, tapi karena keyakinan yang tidak lagi sejalan. Beberapa minggu setelah surat cerai ditandatangani, Raka dengar kabar, Winda menikah lagi. Dengan seorang kepala desa. Jadi istri kedua. Kata orang, suaminya mapan. Rumah luas. Mobil 3. Tiap lebaran ngasih sembako ke warga. Raka nggak komentar. Tapi sejak itu, dia berhenti menyalahkan diri sendiri. Dia tahu yang dia pegang bukan kemewahan, tapi mimpi yang butuh waktu dan luka untuk jadi kenyataan. Pagi itu sebenarnya biasa saja. Matahari naik malas-malasan. Suara ibu-ibu menyapu halaman bersaing dengan tukang sayur yang teriak, "Baya Aam." Raka duduk di depan kontrakan barunya, yang sedikit lebih baik dari yang dulu. Masih sempit, tapi atapnya nggak bocor dan sekarang dia sudah bisa bayar listrik tepat waktu. Di tangannya, ada handphone. Layar retaknya makin lebar, tapi kameranya masih bisa dipakai. Hari itu, entah kenapa, Raka iseng buka TikTok. Selama ini dia pakai TikTok buat hiburan. Tapi waktu itu, sebuah video live jualan makanan muncul di beranda. Seorang pria, jualan keripik sambil bercanda pakai mic kecil. Komennya ribuan. Viewersnya ratusan ribu. Sekali-sekali ada yang teriak di kolom chat, "Check out Bun." Raka bengong. Matanya serius. Ini, bisa juga gue lakuin. Dia ambil tripod dari galon bekas. Pasang HP-nya pakai karet rambut bekas adiknya. Di depannya, dia atur 3 bungkus sambal geprek buat difoto. Satu baju hitam yang agak rapi dia pakai. Rambut disisir seadanya. Dan mulai live. "Selamat sore, semua. Gue Raka. Dan ini sambal geprek buatan sendiri. Asli resep rumahan. Pedesnya bukan kaleng-kaleng. Tapi juga bukan yang nyiksa. Cocok buat makan siang lo, makan malam lo, atau buat nginget mantan lo." Awalnya cuma ada 5 penonton. Lalu 12, lalu 30, dan tiba-tiba, satu akun komen. "Ganteng juga abangnya. Check out ah." Terus muncul lagi. "Review dong yang level 5. Pedasnya kayak ditinggal pas sayang-sayangnya nggak nih." Dan, boom, dalam waktu 2 minggu, videonya viral. Klip pendek saat dia ngulek sambal sambil nyanyi lagu lawas dapat 1 juta views. Orang-orang mulai sebut dia, "Abang Geprek TikTok." Orderan naik.
Dari yang awalnya cuma 35 bungkus sehari, jadi 80, lalu 500. Dia mulai ajak Danu, sahabat lamanya, buat bantu pengemasan. Kontrakan berubah jadi dapur produksi kecil. Dia sewa ruko kecil buat ekspedisi. Lalu naik lagi. Dia buka dapur cloud kitchen pertama di Ciputat. Omset bulan ketiga, hampir 400 juta. Bulan ke-6, tembus 1,2 miliar. Tapi Raka nggak langsung beli mobil atau pamer ke sosial media. Dia cuma terus kerja. Setiap live, dia masih pakai jaket ojolnya. Bukan karena nggak punya baju baru, tapi jaket itu adalah kulit keduanya. Satu malam, setelah live TikTok yang view-nya tembus 250.000 penonton, Raka duduk sendiri di bangku plastik depan ruko. Tangannya masih bau bawang, tapi senyumnya pelan. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena uang, tapi karena dia akhirnya membuktikan bahwa mimpi itu bukan buat ditertawakan, tapi diperjuangkan, meskipun sendirian. Sudah hampir setahun sejak nama Raka mulai ramai disebut di TikTok dan media sosial. Di FYP, videonya muncul berulang-ulang. Kadang dia ngulek sambal sambil nyanyi dangdut, kadang ngobrol sama pelanggan sambil makan ayam geprek level 10 sampai nangis-nangis. Bukan acting, bukan gimmick. Itu semua asli, dan justru itu yang bikin orang jatuh hati. Tapi sebesar apapun pencapaian, selalu ada satu hal yang gak bisa dihindari, masa lalu. Siang itu Raka diundang sebagai narasumber seminar UMKM di sebuah hotel kecil di daerah Depok. Acara itu sederhana, tapi tamunya banyak. Ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai pengusaha pemula yang lagi cari arah. Raka datang pakai kemeja putih polos, celana jeans, dan, seperti biasa, jaket ojol lusuhnya. Bukan buat pencitraan. Dia memang nyaman begitu. Bapak Ibu, waktu saya jualan sambal pertama kali, saya nggak tahu apa-apa. Nggak ada yang ngajarin. Tapi saya tahu satu hal, kalau saya berhenti, saya akan mati sebagai orang yang bahkan nggak pernah benar-benar mencoba. Tepuk tangan bergema. Kamera ponsel merekam dari berbagai sudut. Setelah acara selesai, ada sesi ramah tamah. Raka berdiri di dekat meja minuman, menyesap teh botol yang mulai hangat. Lalu, dia melihat sosok yang membuat waktu berhenti sebentar. Winda. Wanita itu berdiri beberapa meter darinya, mengenakan blus biru gelap dan rok pensil hitam. Rambutnya digelung, wajahnya pucat sedikit letih. Di sebelahnya ada pria berperut besar, berkumis tebal, mengenakan batik mahal dan cincin akik. Itu suaminya sekarang, kepala desa. Winda tak langsung melihat Raka, tapi saat matanya akhirnya bertemu dengan mantan suaminya itu, pandangannya membeku. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Hanya udara yang mendadak berat, seperti dipaksa menahan semua kata yang ingin keluar tapi terlalu canggung untuk diucap. Raka mengangguk pelan. Senyum tipis. Tapi matanya tajam. Bukan tajam karena marah, tapi karena penuh kenangan. Winda balas senyum. Kaku. Matanya bergerak cepat, seolah menimbang. Apakah harus menyapa, atau pura-pura lupa? Ini, Pak Raka ya? Suara si kepala desa yang akhirnya membuka percakapan. Saya sering lihat videonya istri saya tuh. Hehe, dia suka nonton sambil ketawa-tawa. Winda tersenyum, setengah terpaksa. Iya, kamu tuh sekarang viral. Ya, hebat. Nada suaranya datar. Mata Raka menangkap sesuatu. Winda terlihat tidak bahagia. Sorot matanya kosong. Dan Raka tahu, itu bukan rasa iri. Bukan pula penyesalan, tapi mungkin kesadaran. Kesadaran bahwa seseorang yang dulu dia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, justru berdiri di depan matanya sebagai seseorang yang tidak cuma berhasil, tapi tidak pernah membenci. Setelah pertemuan itu, Winda mulai muncul di ingatan Raka lebih sering. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pelajaran. Dan tanpa Raka tahu, Winda ternyata sedang mencari pekerjaan baru diam-diam. Kehidupannya dengan sang kepala desa tak seindah bayangan. Uang memang ada, tapi harga dirinya habis. Terlalu sering diabaikan. Terlalu sering dibandingkan dengan istri pertama. Beberapa minggu kemudian, dia melamar sebagai sales showroom mobil. Suaminya mulai pelit, penghasilannya sendiri tak cukup, dan hidup mulai terasa sunyi. Takdir, rupanya,
belum selesai mempermainkan mereka. Dan pada hari Raka datang ke showroom itu, takdir akhirnya menyelesaikan bab yang lama belum ditutup. Hari itu, langit Jakarta mendung, tapi udara tetap panas menyengat. Jaket ojek online yang dikenakan Raka masih sama, lusuh, bolong sedikit di ujung lengan, warnanya memudar karena sering dicuci tanpa pewangi. Tapi jaket itu bukan sembarang kain. Itu bendera perangnya sendiri. Lambang luka dan tekad yang dulu pernah ditertawakan. Pagi-pagi, Raka sudah keluar rumah. Mobil pinjaman dari temannya sebenarnya siap dipakai, tapi dia sengaja naik motor lamanya. Motor Beat tahun 2010 yang bunyinya masih ngorok kalau dipakai ngebut. Bukan karena dia pelit, tapi karena hari itu, dia ingin datang dengan jujur. Dengan versi dirinya yang paling dulu ditinggalkan. Showroom itu berdiri megah di kawasan Bintaro. Lampu kacanya memantul bayangan langit kelabu. Raka memarkir motornya di luar pagar, lalu berjalan pelan ke dalam, helm masih tergantung di tangan. Bau AC langsung menyambut begitu pintu dibuka. Langkah kakinya bergema di lantai marmer putih yang bersih. Dan di sana, ia melihat Winda. Wanita itu berdiri di balik meja, sedang tertawa kecil bersama dua rekan salesnya. Kemeja putihnya rapi, lipstik merah muda tipis menghiasi bibir yang dulu pernah berkata, "Mimpi kamu nggak akan bawa kita kemana-mana, Rak." Mata Winda menatap sekilas, lalu menyipit. Alisnya naik pelan. Butuh waktu 3 detik untuk mengenali pria di hadapannya. Laki-laki yang pernah dia tinggalkan, dengan keyakinan bahwa laki-laki itu tak akan pernah bisa berdiri lagi. "Oh, Raka?" Suaranya datar, sedikit sinis. "Kamu nganter pesanan, ya? Atau nyasar?" Tawa kecil muncul dari rekan sales di sampingnya. Raka tidak menjawab. Dia hanya senyum kecil. Langkahnya tetap tenang. "Kalau mau lihat-lihat mobil, tolong lepas jaket dulu, ya. Kita ada dress code buat customer. Atau kamu memang mau cari motor bekas?" Winda kembali tertawa pelan. Jelas ingin menunjukkan siapa yang sekarang di atas. Tapi showroom itu pelan-pelan hening. Beberapa sales mulai memperhatikan. Ada sesuatu yang berbeda dengan pria ini. Tatapannya dalam, tapi tidak marah. Cara berdirinya kokoh, tapi tidak congkak. "Pak Hasan," sales senior yang berdiri di sisi showroom, maju menghampiri. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Raka menatap mobil Fortuner Gear Sport di pojok ruangan. Warna putihnya mengkilat, seperti disinari langsung oleh mimpi-mimpi yang pernah ia peluk erat. Dia menunjuk mobil itu dengan dagu. "Yang itu, Pak. Saya ambil." Pak Hasan tertegun. "Yang Fortuner Gear Sport putih?" Raka mengangguk. "Iya, cash." Dalam detik itu ruangan seakan berhenti. Tawa Winda lenyap. Mulutnya setengah terbuka, tak mampu berkata-kata. Tangannya refleks meremas sisi meja. Matanya membelalak, tidak percaya. "Cash?" ulangnya pelan. Raka membuka dompet kecil dari saku jaketnya. Mengeluarkan surat transfer bank yang dilaminasi rapi. Di sana tertera, transfer lunas 780 juta rupiah BCA. Pak Hasan langsung tersenyum lebar, lalu menunduk sopan. "Silakan ke ruang administrasi, Pak. Saya bantu prosesnya sekarang." Raka menoleh, memandang Winda dengan mata yang dulu pernah basah karena kecewa. Tapi kali ini, bukan air mata. Hanya kedamaian. "Terima kasih, Win. Dulu kamu pernah bilang, hidup bareng aku kayak jalan di tempat. Hari ini, aku buktikan bahwa jalan kaki pun bisa sampai ke puncak. Asal sabar." Winda tidak menjawab. "Tak bisa." Yang keluar dari bibirnya hanya napas cepat, nyaris tercekik, dan tatapannya, seperti orang yang baru tersadar bahwa yang ia lepas dulu bukan laki-laki gagal, tapi pejuang diam yang tak pernah mengeluh. Winda berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi showroom. Lampu putih yang dingin di langit-langit menyoroti wajahnya yang kini tak secerah tadi pagi. Lipstiknya luntur sedikit, dan sudut matanya basah. Tapi bukan karena debu, bukan karena make up, tapi karena kenyataan yang baru saja menghantamnya lebih keras dari semua tawa yang pernah ia lontarkan. Tangannya gemetar saat membuka keran air. Ia membasuh wajahnya pelan,
mencoba menghapus rasa malu yang tak bisa dijelaskan dengan sabun atau air. Tadi siang, ia tertawa. Ia mengira sedang melihat seorang mantan suami yang gagal, yang akan datang minta tolong, mungkin untuk cicilan motor atau pinjaman. Tapi detik Raka menunjuk mobil Fortuner itu, dan menyebut kata, cash. Seisi dunia Winda runtuh tanpa suara. Setelah Raka meninggalkan showroom, tanpa banyak bicara, tanpa pamit, tanpa dendam, para rekan sales di showroom mulai berbisik. Serius itu mantannya, Win? Gokil ya, bisa beli Fortuner cash. Katanya dia yang jualan sambal viral itu, abang geprek TikTok. Winda hanya tersenyum hambar setiap kali ada yang bertanya. Tapi di dalam dadanya, seperti ada yang digerus pelan-pelan. Bukan karena Raka sukses, tapi karena ia tahu, Raka sukses tanpa harus menjatuhkan dirinya. Ia berdiri di atas semua luka, sementara ia sendiri, justru terjebak dalam hidup yang terasa seperti dekorasi rumah, mewah di luar, tapi kosong di dalam. Malam harinya, Winda pulang ke rumah suaminya di komplek perumahan elit pinggiran kota. Rumah besar itu dingin, sepi, tidak ada tawa, tidak ada obrolan hangat. Suaminya duduk di sofa nonton TV sambil pegang ponsel. Saat Winda datang dan berkata lelah, yang keluar hanya, habisin nasi di meja. Ya, besok kamu antar dokumen ke kelurahan. Tidak ada, bagaimana harimu? Tidak ada, kamu kenapa terlihat sedih? Winda masuk kamar, duduk di depan cermin rias. Ia lepas anting, lepas jam tangan. Tapi jaket showroom masih belum ia buka. Matanya menatap cermin. Dan disitulah, air mata itu keluar. Diam-diam, tanpa suara. Seperti hujan gerimis yang turun di malam hari, tak mengguyur habis, tapi cukup untuk bikin selimut jadi basah. Ia menyesal? Mungkin. Tapi bukan karena Raka kaya sekarang. Tapi karena sekarang ia sadar. Raka yang ia tinggalkan dulu bukan hanya orang baik, tapi orang yang benar-benar berjuang dari nol, sambil tetap menjaga harga dirinya. Esoknya, Winda datang ke showroom lebih pagi dari biasa. Matanya sembab, tapi ia tersenyum pada semua orang. Ia pura-pura biasa, pura-pura kuat. Tapi di dalam hatinya, ada suara yang terus berulang. Mungkin aku tertawa terlalu cepat, dan mencintai terlalu terlambat. 3 hari setelah kejadian di showroom itu, Raka duduk sendiri di warung kopi langganannya. Letaknya di ujung gang, dekat rel kereta, tempat dia dulu sering nongkrong bareng Danu sambil ngopi sachet dan gorengan seribuan. Meja kayunya sudah mulai keropos. Kipas angin kecil di sudut ruangan berbunyi, krek, krek, setiap berputar. Tapi disinilah dia merasa paling nyaman. Di depannya ada laptop dan 1 gelas kopi hitam. Pesanan masuk terus dari TikTok. Karyawan barunya udah bertambah. Dapur produksi makin besar. Tapi Raka tetap sama. Masih suka duduk di tempat sederhana. Masih suka makan nasi uduk pinggir jalan. Dan masih pakai jaket ojolnya kalau ke pasar. Sore itu, Danu datang. Bawa kabar. Bro, tadi sales showroom itu ngecat akun bisnis kita. Mau kerja sama endorse mobil buat konten TikTok. Raka senyum kecil, sambil ngaduk kopi. Yang mana? Yang showroom waktu itu. Katanya, atasannya sendiri yang nyuruh. Banyak customer nanya soal, si pembeli Fortuner cash pakai jaket ojol. Viral, katanya. Raka hanya tertawa pelan. Bukan sombong, tapi geli aja. Dunia, pikirnya, kadang berputar dengan caranya sendiri. Pelan, tenang, dan tanpa perlu banyak suara. Malamnya, Raka buka Instagram. Notifikasi DM penuh. Tapi satu pesan paling menarik perhatiannya. Dari akun pribadi. Winda, Raka, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi terima kasih. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu nggak pernah marah. Walaupun aku pernah jadi alasan kamu jatuh. Raka menatap layar lama. Lama sekali. Jari-jarinya menggantung di atas keyboard. Tapi tak ada balasan. Hatinya terlalu damai untuk membalas dengan amarah. Dan terlalu tulus untuk membalas dengan harapan palsu. Ia hanya menutup HP-nya, lalu menghadap keluar jendela. Di luar, malam mulai turun. Lampu jalan menyala, dan suara anak-anak kecil main bola di gang menggema. Hidup terus berjalan.
Tapi hari itu, Raka sadar satu hal penting. Kemenangan terbaik bukan saat orang lain berlutut, tapi saat kita bisa menatap masa lalu dan berkata, "Terima kasih, sudah menjadikan aku seperti sekarang." Besoknya, Fortuner putih yang ia beli dikirim ke rumahnya. Tetangga berkerumun, anak-anak kecil takjub. Tapi Raka tetap turun dari motor bituanya, masih pakai jaket ojol, dan senyum sambil menyapa. "Bukan buat pamer, Pak. Ini hadiah kecil, buat orang yang dulu pernah sabar banget." Dia menatap ibunya, yang berdiri di depan rumah. Matanya berkaca-kaca. "Buat ibu, biar kalau ke pasar nggak naik ojek lagi." Pagi itu, Raka duduk di teras rumah kecil yang baru direnovasi. Rumahnya bukan istana, tapi cukup untuk 20 tahun ke depan. Halaman kecil, anggrek gantung yang dirawat ibunya, dan satu mobil Fortuner putih terparkir rapi di depan pagar. Di sampingnya, segelas teh manis mengepul. Udara masih sejuk. Suara motor sayur lewat. Burung gereja berkicau di kabel listrik. Hening, tapi damai. Raka membuka laptopnya. Hari ini ia ingin menulis. Bukan tentang promosi sambal. Bukan tentang bisnis. Tapi tentang sesuatu yang sudah lama mengendap dalam dadanya. Tentang masa lalu yang kini tak lagi menyakitkan. Ia mulai mengetik perlahan. Jari-jarinya mantap. "Dulu, aku pernah ditinggal. Bukan karena aku jahat. Bukan karena aku selingkuh. Tapi karena aku tidak terlihat punya masa depan. Aku pernah dianggap lemah. Diremehkan karena impian yang kelihatan bodoh. Karena jualan sambal dianggap main-main. Karena kerja kerasku nggak langsung terlihat hasilnya. Tapi justru penolakan itu, yang jadi pemantik apiku, membuat aku berpikir, kalau bukan aku yang percaya sama diri sendiri, siapa lagi? Dan hari ini, aku cuma mau bilang, terima kasih, telah menolak aku dulu. Karena jika tidak, mungkin aku tak akan pernah tahu sekuat apa aku bisa berdiri." Raka berhenti sejenak, menghela napas. Di dalam hatinya, tak ada dendam, tak ada keinginan untuk membalas. Karena ia tahu, semua yang hilang di masa lalu, hanya sedang membuka ruang untuk yang lebih baik datang. Tak lama kemudian, ibunya keluar dari dapur, membawa sepiring pisang goreng hangat. "Rak, itu Fortuner mau dibawa kemana?" "Gak kemana-mana, Bu," jawab Raka sambil tersenyum. "Mobil itu udah cukup berjalan jauh. Cukup sekarang nemenin ibu ke pasar." Ibunya tertawa. Suara tawa yang sama yang dulu menyemangatinya di tengah malam saat ia menangis diam-diam di kamar sempit. Dan di kejauhan, mungkin Winda sedang duduk sendiri di ruang tamu rumah mewahnya. Menatap kosong layar HP yang menampilkan akun TikTok, Abang Geprek TikTok, dengan ratusan ribu likes dan komentar. Ia tersenyum kecil, bukan bahagia, tapi seperti seseorang yang baru sadar. Kadang, cinta yang tak kita hargai, justru jadi cinta yang tak bisa kita miliki lagi. Cerita Raka bukan kisah balas dendam. Bukan pula kisah Cinderella versi laki-laki. Ini adalah kisah tentang seorang pria biasa yang gagal, ditinggalkan, lalu memilih untuk tidak menyalahkan dunia, tapi memperbaiki dirinya sendiri. Bukan karena ingin membuktikan pada orang lain, tapi karena ia tahu, dirinya layak untuk berhasil. Dan itu cukup.